Shalom adik-adik. Anak Lose ya yang perempuan, dia senang bermain dengan boneka-bonekanya. Nah, Lose pernah mencoba untuk meminta salah satu dari bonekanya. Tetapi dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia gak mau, gak rela ya untuk memberikan salah satu dari bonekanya. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki bulan April. Di bulan ini kita akan merayakan Paskah. Di dalam Alkitab, sebelum kebangkitan Yesus, ada kejadian-kejadian yang di akhir hidup Tuhan Yesus yang hari ini kita akan pelajari. Yesus selama di dunia didampingi oleh para murid, mengunjungi banyak tempat, mengajar banyak orang, menyembuhkan banyak orang, bahkan pernah membangkitkan orang mati. Termasuk Yudas Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus yang mengikuti dan melihat mujizat yang Yesus lakukan. Banyak orang takjub, percaya, dan menjadi pengikut Yesus. Dalam satu peristiwa di kota Betania, ada kisah yang mengajarkan kita tentang mengasihi Yesus secara total. Mari kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Adik-adik, dalam pembacaan kita tadi, kita dapat melihat ada beberapa tokoh di sana. Selain Yesus yang adalah tokoh utama, ada juga Maria, ada juga Marta, Lazarus, dan Yudas Iskariot. Yang menarik di sini adalah tokoh Maria dan Yudas Iskariot. Kita akan melihat ya kedua tokoh ini, apa yang mereka lakukan. Maria, dia mengambil setengah kati minyak untuk meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Adik-adik tahu apa sih minyak narwastu itu? Ya, minyak narwastu itu minyak yang mahal yang dibuat dari tanaman India yang mahal. Nilai dari bahan yang diperkirakan senilai upah kerja. Ya, upah kerja orang hampir setahun. Maria rela untuk memberikan minyak ini untuk meminyaki kaki Yesus. Maria sangat mengasihi Yesus, sehingga minyak yang mahal pun
dia tumpahkan untuk mengurapi Yesus. Namun bukan hanya meminyaki adik-adik, tetapi Maria juga menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, pada zaman itu, rambut juga merupakan hal yang berharga bagi wanita, seperti perhiasan bagi wanita. Maria merendahkan dirinya untuk melayani Yesus karena ia mengasihi Yesus. Dua hal yang berharga bagi Maria, minyak dan rambut. Namun Maria lakukan itu untuk Yesus. Baginya Yesus lebih berharga dari apapun. Nah, bagaimana dengan tokoh Yudas Iskariot? Adik-adik, Yudas tidak senang melihat tindakan Maria yang mengurapi Yesus. Dia menganggap lebih baik minyak itu dijual dengan harga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Alkitab mengatakan bahwa dia bicara demikian bukan karena ia memperhatikan orang miskin, tetapi dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bagi Yudas yang berharga adalah uangnya. Sehingga kita tidak heran. Akhirnya Yudas menjual Yesus karena uang. Nah, adik-adik, respon dari Maria dan Yudas Iskariot yang berbeda ini ditanggapi Yesus. Kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, ini merupakan perkataan Yesus ketika Yesus akan pergi. Karena Yesus tahu sendiri bahwa Yesus akan menghadapi kematian. Nah, adik-adik bisa melihat perbedaan dari kedua tokoh ini, di mana Maria memberikan minyak dan rambutnya, sedangkan Yudas mengambil uang kas. Yang berikutnya, Maria mengasihi Yesus, sedangkan Yudas iri dengan Yesus. Maria tulus, namun Yudas jahat. Adik-adik, kalau kita sayang kepada seseorang atau kita sayang kepada sesuatu, kita akan melakukan yang terbaik. Ketika di rumah, kita akan membantu mama menyapu, mengupas bawang, dan lain sebagainya. Atau kalau kita punya HP baru, kita akan menjaga HP itu ya, supaya jangan sampai jatuh. Kita menaruh HP pelan-pelan, ya, kita lap HP itu. Menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus lebih sayang kepada Maria atau lebih sayang kepada Yudas? Tidak ya, Tuhan Yesus sayang kepada mereka berdua, walaupun mereka memiliki beda respon. Sebentar lagi kita memperingati Jumat Agung yang membuktikan betapa Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kita. Apa respon kita kepadanya?
kita belajar seperti Maria, dengan semakin mengasihi Yesus dan menjadikan Yesus paling berharga dalam hidup kita. Caranya, tidak menggunakan hidup kita dengan sembarangan, tapi kita taat pada perintahnya dan hidup dalam kekudusan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pembelajaran di hari ini. Kami mau belajar untuk mengasihi-Mu dengan tulus, sama seperti Maria. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.